Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kali ini bareng aku sendiri Sona. Teman-teman sekalian, terima kasih masih setia lah nonton videoku ini ya. Di sini aku emang sering kali sharing-sharing tentang hal-hal yang berkaitan tentang pendidikan, pembelajaran serta yang namanya literasi juga. Karena itu memang menjadi concernku ya di dunia seperti itu. Pada video kali ini aku mau secara spesifik ngebahas tentang yang namanya profesi guru yang sedang shifting gitu. Sebenarnya latar belakangnya itu adalah dampak dari yang namanya gig economy sama yang namanya passion economy gitu loh. Tapi pada video kali ini aku nggak akan membahas secara mendalam ya apa sih itu gig economy atau enggak passion economy gitu. Yang jelas gig economy ini sama passion economy ini sedang menjadi tren gitu loh di generasi milenial sama generasi Z gitu. Di mana keduanya itu sebenarnya dari perubahan perilaku atau psychological behavior dari orang-orang ya khususnya yang generasi muda gitu, bahwasanya dalam dunia pekerjaan gitu kan mereka itu tidak mau ataupun punya kecenderungan ya, bukan tidak mau ya, tapi punya kecenderungan itu tidak ingin terlalu terikat banget dengan yang namanya pekerjaan mereka. Dalam artian pekerjaan itu entah itu perusahaan atau enggak institusi tertentu gitu kan. Mereka ya semua orang butuh kerja gitu loh, adalah menukar tenaganya, waktunya serta pikirannya untuk sejumlah uang nominal yang sudah ditetapkan berdasarkan suatu regulasi dari daerah tertentu ya gitu loh. Semua orang butuh kerja untuk mendapatkan uang gitu kan, menukar tadi ya tenaga, pikiran, waktunya gitu kan. Nah untuk sejumlah uang tadi. Nah tapi trennya adalah gig economy dan passion economy ini bahwasanya tidak mau terikat sepenuhnya gitu loh dengan yang namanya ataupun punya kecenderungan untuk tidak benar-benar terikat dengan suatu lembaga yang menaungi gitu kan, dalam artian di sini pekerjaannya gitu kan, perusahaan atau apapun itu. Artinya sih bahwasanya mereka itu juga pengen lebih fleksibel lagi gitu loh, pengen juga melakukan ini melakukan itu dalam konteks aktualisasi diri, karena di dunia pekerjaan mostly seseorang itu susah untuk mengaktualisasikan dirinya. Jadi mesti mengaktualisasikannya itu di luar daripada konteks pekerjaannya gitu kan. Misalnya ambil contoh aktualisasi ini, ada seseorang yang memang interestnya seni tapi pekerjaannya bukan di bidang seni gitu loh. Nah kan pekerjaannya tidak bisa mengakomodir bakat seninya gitu atau interestnya tersebut, sehingga dia mesti cari yang lain gitu loh. Nah jadi alhasil itu tadi ya, tidak pengen terlalu terikat banget dengan pekerjaannya gitu loh, karena dia masih pengen untuk mengaktualisasi diri, makanya pengen kesana kemari gitu kan, melakukan ini melakukan itu, eksplorasi diri dan lain sebagainya. Itu tren yang sedang terjadi. Jadi lebih banyak merasa ingin lebih fleksibel lagi dalam bekerja gitu, makanya banyak banget sekarang side hustle gitu kan. Muncul juga yang namanya freelance gitu kan, karena freelance juga hanya terikat dengan pekerjaan itu atau suatu perusahaan ataupun lembaga tertentu yang menyelenggarakan suatu project pekerjaan ya, itu cuma beberapa periode saja gitu kan, atau sekali project aja sekali melakukan project gitu kan atau pekerjaan, selanjutnya udah gitu loh, dan cari lagi yang lain dan lain sebagainya. Sementara kalau passion economy otomatis dia berkarya ataupun menciptakan suatu hal ya, yang mana suatu hal itu berkaitan dengan passionnya, ditukar dengan sejumlah uang kayak gitu, entah itu konteks bisnis kah atau memang berkarya. Dan kecenderungannya passion economy banyak lahir content creator seperti itu, dia membuat suatu konten tentang apa yang dia suka gitu kan untuk menjadi suatu uang gitu. Itu dampak ya. Nah itu latar belakangnya. Nah dari hal itu atau tren tersebut ya, itu juga ternyata mempengaruhi profesi guru gitu loh, sehingga profesi guru aku rasa juga shifting sekarang gitu loh. Shifting bukan berarti seperti ini ya, yang sempat trending beberapa waktu lalu adalah peran guru yang tergantikan oleh artificial intelligence gitu loh, atau robot gitu kan. Tidak seperti demikian. Shiftingnya adalah shifting di sini dalam artian fleksibilitas juga ya, artinya
profesi guru sekarang juga memiliki banyak opsi gitu loh. Peluangnya jauh lebih banyak. Let's say kayak gini, kalau kita mengatakan profesi guru atau guru ya, mungkin pemikiran konvensional kita mengatakan guru ini ngajar ya di sekolah gitu kan, di suatu lembaga pendidikan, udah gitu doang gitu kan secara konvensional. Jadi dia terikat dengan sekolah tersebut. Ini baik yang namanya guru yang statusnya PNS atau enggak yang honorer ya gitu loh. Meskipun honorer juga kan dia terikat dengan yang namanya sekolahan tersebut atau lembaga pendidikan tersebut kayak gitu ya, atau ngajar yang di kursus nih gitu kan, lembaga kursus kan terikat juga gitu. Secara konvensional demikian, tapi dampak dari gig economy gitu kan dan passion economy, alhasil tidak demikian, shifting ataupun memunculkan opsi baru gitu kan. Dan ternyata faktanya adalah opsi baru tersebut adalah banyak orang-orang yang sekarang berprofesi guru gitu kan, tapi tidak terikat dengan suatu lembaga pendidikan, adalah dengan menjadi freelancer gitu loh. Jadi dia menjadi seorang freelancer gitu kan, les privat misalnya di online gitu kan, ngajar gitu kan, ngajar matematika kah, ngajar kimia kah, ngajar bahasa Inggris, bahasa Jerman dan lain sebagainya gitu kan, untuk orang tertentu yang membutuhkan jasa gitu kan, yang membutuhkan ilmu pengetahuan tersebut. Ya dia menjual dirinya sendiri sebagai bentuk untuk yang namanya mendapatkan uang tersebut gitu kan. Wujudnya yakni ya jadi freelancer kayak gitu, atau enggak jadi guru les privat gitu loh. Dan cukup menjanjikan, meskipun kalau dikatakan bisa kaya nggak sih, ya itu relatif ya, dalam artian tergantung usaha kita. Tapi dari menjadi freelancer itu juga bisa, kalau emang kita giat ya, hasil dari uang nge-freelancing kayak gitu bisa juga mengalahkan gaji UMR atau enggak gaji PNS gitu loh. Ya bisa aja lah gitu kan, tergantung kita bagaimana kita menggunakan strategi dalam menjual diri kita. Dalam artian di sini adalah jasa kita yang kita jual ya gitu loh. Jadi kita bisa menjadi freelance di sini gitu kan, menjual jasa kita, skill kita intinya ya. Dan tidak harus kita punya embel-embel yang namanya latar belakangnya adalah pendidikan gitu loh, ataupun yang profesinya berdasarkan akademik guru ya gitu loh. Meskipun dia jurusan adalah teknik gitu kan, tapi dia punya keterampilan bahasa, misalnya bahasa Korea gitu kan. Terus dia mau menjual jasanya tersebut, menjual skillnya tersebut kepada orang yang membutuhkan. Ya alhasil dia bisa jadi guru bahasa Korea gitu kan, untuk orang lain yang membutuhkan gitu loh. Nggak harus. Nah di sini asiknya bahwasanya gig economy dan passion economy itu membuka peluang yang begitu besar kepada siapapun untuk salah satunya ya menjadi guru gitu loh, ngajarin gitu loh kan. Ataupun tidak hanya sebagai freelance gitu kan, tapi mungkin kita bisa jadi guru dengan tidak mengajar. Dalam artian di sini adalah kita menjual produk digital gitu kan. Kita menjual video pembelajaran misalnya gitu kan. Kita taruh di platform tertentu yang mana seseorang ketika mau mendapatkan video tersebut harus bayar gitu kan, atau yang subscription kayak gitu loh. Ya, ataupun kita menjual yang namanya produk digital e-book kayak gitu. Ataupun tidak harus digital juga kalau buku ya, mungkin ya buku secara fisik gitu loh. Jadi kita ngajarnya dengan cara ya menulis gitu loh. Kita ngajarin orang melalui tulisan kita jual nantinya. Nah itu bisa dikatakan guru kan tidak harus terikat secara fisik dalam artian tatap muka kan gitu loh. Tidak, tapi kita bisa ngajarin gitu kan orang lain kalau kita punya keterampilan tertentu ya, dengan cara kita menuliskannya terus kita wujudkan itu jadi dalam bentuk buku gitu kan. Bisa bukunya secara digital atau fisik kita jual seperti itu. Ataupun ya kita jadi content creator juga gitu loh, yang mana kita ngajarin gitu loh. Kita taruh video tersebut di YouTube misalnya gitu loh ya, ataupun di platform-platform yang lain deh gitu kan. Kita bikin konten terus kita ngajarin secara umum gitu kan kepada orang gitu loh. Bisa, atau enggak kita bikin kelas sendiri gitu kan. Kita buka kelas, kita jual kelas gitu ya kan. Banyak kan sekarang kayak gitu, misalnya penulis gitu kan, buka kelas menulis kayak gitu
itu dia kan salah satu bentuk dari penerapan gig economy sama passion economy, dan dia pun ngajarin ya jadi guru seperti demikian. Jadi intinya adalah sekarang kita guru khususnya punya banyak peluang, punya banyak opsi. Jadi itulah yang aku sebut sebagai profesi guru sekarang lagi shifting nih. Nah, shiftingnya adalah yaitu keterbukaan yang namanya opsi-opsi yang baru karena dampak dari yang namanya tren gig economy dan passion economy. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.